Aku mulai atau belum? Oke, aku mulai aja ya. Sebelumnya sore semuanya. Aku Leonard. Aku 2 kali ngajar Marsiajar. Ini pertemuan kedua aku. Aku sekarang lagi kuliah di Bisnis UB 2020. Oke. Sebelumnya aku mau ngapresiasi dulu kalian-kalian yang di sini yang sore-sore walaupun lelah, capek, tapi masih menyempatkan waktu untuk ikut kelas online bareng Marsha Ajar. Aku yakin kalian ngelakuin itu karena kalian punya goal yang ingin kalian capai. Semoga kalian bisa mencapai goal itu dengan baik. Oke. Di sini aku bakal menjelaskan. Kita bakal sama-sama review materi mengenai konsumsi, investasi, dan tabungan. Oke. Kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Sebelumnya share screen-ku kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Kelihatan. Nah, selama 1,5 jam ke depan kita tuh mau ngapain aja sih? Yang pertama, kita bakal ada warm up quiz dulu. Jadi sebelum masuk materi, kita bakal ada quizzes dulu, cuma 5 soal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngelihat, untuk selain untuk pemanasan, biar kalian tahu progres kalian itu gimana. Warm up quiz kalian benernya berapa, and then quiz terakhir kalian benernya berapa, biar kalian lihat kalian tuh ada perkembangannya enggak sih, atau 1,5 jam ini cuma sia-sia doang. Nanti warm up quiznya via quizzes. And then kita bakal lanjut ke materi, and then Q&A baru quiz lagi. Oke, semuanya udah bisa akses warm up quiz-nya dari quizzes ya, kodenya 466921, atau bisa akses link di sini. Aku tunggu ya guys, 2 menit untuk sampai ke quizzes.
Mungkin kalau nggak bisa pakai kode yang lama, pakai kode yang baru aku kirim aja ya, guys. Aku tunggu ya, masih ada waktu. Oke, kelihatannya udah pada selesai ya warm up quiz-nya. Gimana? Ada yang udah bener semua belum? Belum, Kak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin di quiz akhirnya kalian bisa bener semua ya. Oke. Susah nggak warm up quiz-nya, guys? Lumayan. Oke. Share screen-ku udah kelihatan lagi kan? Udah, Kak. Ya, Kak. Oke. Udah, Kak. Kita masuk materi ya, guys, sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi konsumsi, investasi, dan tabungan, kita harus tahu dulu nih, arus uang di ekonomi makro. Ekonomi makro artinya cakupannya lebih luas. Bukan hanya individu dan individu, tapi ini sudah memainkan 4 pelaku ekonomi, yaitu
konsumen, produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri, dan juga mereka bertemu di 3 pasar, yaitu pasar input, output, dan pasar finansial. Mungkin dari beberapa dari kalian tuh udah familiar ya sama diagram yang ada ini itu mirip-mirip sama circular diagram flow. Oke. Nah, gimana nih arus uang di ekonomi makro? Kita bahas ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, di arus uang ekonomi makro ini tuh ada 4 pelaku dan 3 pasar. Oke, konsumen, pemerintah, produsen, masyarakat negeri dengan pasar input, pasar finansial, dan pasar output. Gimana nih arus uangnya? Yang pertama kita lihat dari produsen dulu. Produsen ini untuk memproduksi, untuk mengeluarkan output, dia pasti butuh input kan. Inputnya itu bisa tenaga kerja, bisa bahan baku nih. Nah, contohnya nih tenaga kerja nih, produsen butuh tenaga kerja untuk mengoperasikan perusahaannya. Nah, tenaga kerjanya dari mana? Tenaga kerjanya itu dari konsumen. Oke, akhirnya konsumen memberikan jasanya tenaga kerja kepada produsen untuk memproduksi, dan sebagai balas jasanya, produsen memberikan gaji kepada konsumen. Oke. Nah, kan sekarang konsumen udah punya gaji nih, udah punya uang, udah punya pendapatan yang hasil kerja dia. Nah, tapi uangnya ini tuh nggak bisa langsung dibelanjakan. Uangnya ini tuh harus dipotong pajak dulu untuk jadi disposable income. Kita udah, waktu belajar pendapatan nasional, ingat kan disposable income itu apa? Disposable income itu pendapatan yang udah bisa dibelanjakan, pendapatan yang udah dipotong pajak. Baik konsumen dan produsen itu pendapatannya pasti dipotong pajak. Otomatis mereka berdua bayar pajak dong ke pemerintah. Nah, pemerintah akhirnya mengumpulkan duit dari pajak itu. Nah, sisa duit konsumen tadi ini yang yang udah dipotong pajak ini digunakan dia untuk mengonsumsi di pasar output, untuk beli barang di pasar output. Di pasar output. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pemerintah. Pemerintah kan dia udah ngumpulin duit, udah punya duit nih dari pajak-pajak yang dikumpulkan dari konsumen dan produsen. Nah, pemerintah ini juga melakukan konsumsi, juga melakukan belanja. Nah, belanja pemerintah ini apa? Belanja pemerintah ini juga balik lagi ke produsen dan ke konsumen, tapi bukan bentuk belanjanya, bukan bentuk ngasih duit, tapi ngasih fasilitas kayak infrastruktur atau beri subsidi. Subsidi BBM itu contohnya, itu juga seperti belanja pemerintah. Makanya uangnya balik lagi sebenarnya ke konsumen dan produsen. Nah, karena ini ekonomi makro, otomatis transaksi barang dan jasanya itu enggak cuma di antara masyarakat dalam negeri, otomatis ada hubungan, ada transaksi dengan masyarakat luar negeri. Nah, itulah yang ditujukan aktivitas ekspor dan impor, di mana masyarakat luar negeri itu membeli barang dari luar negeri juga gitu. Jadi ini harus ekspor dan impor. Nah, sekarang kita lihat, baik konsumen, baik masyarakat luar negeri, dan baik pemerintah udah belanja. Tapi duit mereka tuh nggak habis gitu, masih ada sisa duit mereka. Nah, duit mereka ini kemana? Duit mereka ini bakal mereka masukkan ke pasar finansial dalam bentuk tabungan. Dalam bentuk tabungan. Dalam bentuk tabungan. Nah, otomatis duit terkumpul dong di pasar finansial ini. Nah, duit di pasar finansial ini kemana nih? Bakal pergi kemana duitnya ini? Nah, duitnya inilah yang digunakan produsen untuk mengekspansi. Jadi duitnya ini dikreditin sama produsen untuk ekspansi. Ekspansi ini tuh untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Nah, tapi ekspansinya ini tuh bisa bermacam-macam. Kayak misalnya dia buka pabrik baru untuk memperbesar output mereka. Atau mereka juga bisa diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha misalnya gimana? Contoh tadinya dia tuh usaha tekstil, usaha pakaian, tapi dia buka usaha baru, misal usaha makanan. Itu juga termasuk ekspansi. Nah, hasil ekspansinya itu, outputnya itu bakal pergi juga ke pasar output. Dari pasar output itulah barang-barang yang sudah dikeluarkan oleh produsen itulah yang memberikan pendapatan kepada produsen. Nanti ulang lagi dari awal, produsen butuh input, beli dari konsumen, baru digaji gitu terus alurnya terus-terusan. Oke, aku lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep konsumsi. Apa sih sebenarnya konsep konsumsi itu? Konsep konsumsi itu adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian Zoom, ini juga kalian mengonsumsi. Kalian menggunakan Quote itu mengonsumsi. Kalian nonton Netflix, itu juga mengonsumsi. Oke. Nah, konsumsi ini dari mana asalnya? Konsumsi ini kan asalnya dari pendapatan. Dari pendapatan. Kalian punya pendapatan digunakan untuk mengonsumsi, tapi nggak semuanya untuk mengonsumsi. Sisanya itu kalian gunakan untuk
tabungan untuk menabung atau untuk kalian investasikan. Makanya kita dapat persamaan itu Y sama dengan consumption ditambah saving atau pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Nah, ngomongin tentang konsumsi, kita harus bahas juga tentang fungsi konsumsi. Nah, fungsi konsumsi itu secara garis besar itu bentuknya C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD. Di mana A itu adalah autonomous consumption. Aku mau tanya, ada yang tahu apa itu autonomous consumption? Ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Konsumsi pokok. Ya, apa itu yang dimaksud dengan konsumsi otonom? Oke, gini, konsumsi otonom ini tuh tingkat konsumsi ketika pendapatan kita sama dengan nol. Loh, kan pendapatan kita nol, dan kita harus juga tetap mengonsumsi untuk bertahan hidup. Tapi kan kita nggak punya pendapatan kita nol, dari mana dong kita bisa mengonsumsi? Nah, kita bisa melakukan konsumsi dengan dua cara, yaitu kita bisa pakai uang tabungan kita untuk mengonsumsi, atau bisa juga kita minjem duit, kredit dari bank atau dari orang untuk mengkonsumsi. Nah, sementara B itu adalah MPC, marginal propensity to consume, atau peningkatan konsumsi akibat adanya peningkatan pendapatan. Nah, aku mau tanya sekarang sama kalian, ada yang tahu apa yang bedain C yang di kiri sama C yang di kanan? Kenapa yang satu Y, yang satu YD? Ada yang punya ide apa yang membedakan mereka berdua? Oke, mungkin jadi yang membedakan itu apa? Kalau yang YD ini tuh udah dibentuk disposable income atau pendapatan yang udah dipotong pajak gitu. Kalau yang Y ini ya pendapatan doang, tapi kalau yang YD ini disposable income atau Y yang udah dikurang dengan pajak yang udah bisa dibelanjakan. Nah, yang perlu kalian ingat dari fungsi konsumsi adalah yang perlu kalian ingat itu adalah nilai A dan nilai B itu harus positif. Kenapa positif? Gini, kenapa nilai A dan B itu harus positif? Pertama, A itu kan autonomous consumption atau tingkat konsumsi ketika pendapatan sama dengan nol. Otomatis nilai A itu pasti bernilai dong. Entah itu 1, entah itu 2, pasti ada nilainya. Nggak mungkin dia negatif, nggak mungkin tingkat konsumsi kita itu negatif, itu nggak masuk akal kan. Makanya harus A. Lalu yang kedua itu MPC, kenapa harus positif? Karena ketika ada peningkatan pendapatan, pasti ada peningkatan konsumsi. Nggak mungkin gaji kita naik, tapi kita nggak tambah konsumsi, tapi malah konsumsi kita turun. Itu nggak mungkin. Kenapa? Nanti aku bakal jelaskan di grafiknya. Nah, yang perlu kalian ingat juga adalah dari fungsi konsumsi ini adalah ada nama istilahnya APC. APC ini apa? Average propensity to consume, atau rata-rata konsumsi. Rata-rata konsumsi itu kita dapat dari mana? Dari konsumsi dibagi dengan pendapatan. Nah, yang seperti aku bilang tadi nih, marginal propensity to consume itu kenapa bisa positif nih? Kalau kalian perhatikan kurva yang ini nih, yang digambar ini, lihat, kurvanya itu naik dari kiri bawah ke kanan atas kan. Otomatis ini menunjukkan korelasi positif antara pendapatan dan konsumsi. Di mana kalau pendapatannya naik, otomatis konsumsinya juga naik. Makanya nilai MPC itu adalah positif. Karena slope-nya, kemiringannya slope-nya ini adalah positif, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Makanya nilai MPC harus positif. Gimana cara cari MPC? Dengan cara delta C per delta Y. Sesuai dengan definisinya, MPC itu adalah peningkatan konsumsi akibat dari peningkatan pendapatan. Makanya rumusnya itu perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan. Maksudnya gimana sih MPC ini? Kalau kita kasih contoh deh, misal nih, konsumsi sama dengan C sama dengan 2.500 ditambah 0,8 Y. Kita tahu di sini MPC-nya itu 0,8. Atau kalau kita bentuk pecahin jadi 8 per 10. Kesimpulannya apa? Kalau misalnya pendapatan kita naik 10, konsumsi kita naik 8. Gimana nih maksudnya? Contoh, kita ambil contoh pendapatan kita 2.000. Kalau pendapatan kita naik 2.000, konsumsi kita naik berapa? Ayo, ada yang tahu kalau pendapatan kita naik 2.000, konsumsi kita naik berapa? Berdasarkan persamaan ini. Oke, konsumsi kita pasti naik 1.600 tuh. 1.600 dari mana, Kak? Ya udah kalian buat aja persamaannya. Pendapatan kalian kan naiknya 2.000 kan. Baru kalian kalian aja 8 per 10 kali 2.000. Itulah peningkatan konsumsi kalian. 1.600. Oke. Aku lanjut ya.
Lanjut, Kak. Oke, kita udah bahas konsumsi, sekarang kita bahas savings atau sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi. Nah, fungsi fungsi tabungan itu apa? Sama dengan min A plus 1 kurang BY. Di mana A ini adalah di saving atau penarikan tabungan. Dan nilainya harus negatif. Kenapa negatif? Kita ingatkan tadi konsep A di fungsi konsumsi itu apa? A di fungsi konsumsi itu kan tingkat konsumsi ketika pendapatannya 0. Dan bisa mengonsumsi dengan cara apa? Kita menarik tabungan. Makanya nilai min A ini tuh harus, nilai A ini tuh selalu negatif. Oke, sementara 1 kurang B ini adalah MPS atau marginal propensity to saving, peningkatan tabungan akibat adanya peningkatan pendapatan. Nah, 1 min B ini nilainya pasti positif, oke. Nah, B ini MPC. B ini kan MPC ya guys. Jadi kan harus ingat MPS tambah MPC itu hasilnya pasti 1. Berarti 1 kurang MPC sama dengan MPS. Kalian bisa balik-balik aja persamaannya. Kalau nanti ketemu soal, kalian bisa gunakan persamaan itu menjawab soal. Nah, sekarang gimana nih caranya kita untuk mengubah dari fungsi konsumsi ke fungsi tabungan? Nah, lihat, kalau kita perhatiin, baik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu variabelnya sama kan, saat A dan B, A, B, dan Y. Maka untuk mengubahnya, cara gampangnya, yaudah dari fungsi konsumsi ke tabungan, A-nya tinggal negatifin aja, baru nilai 1 min B-nya ini tinggal kalian kurangi dari nilai B yang di sini. Contohnya, misalnya B-nya ini tadinya 0,8. Berarti kalau di saving, untuk jadi 1, jadi butuh berapa? 0,2 kan? Otomatis nilai 1 kurang B-nya ini pasti 0,2. Jadi cara gampangnya tinggal dinegatifin, baru kalian tinggal cari 1 dikurang coefficient-nya si B-nya ini. Dan juga harus ingat ya, MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Ini bakal ngebantu banget kalian kalau bakal ketemu soal-soal nanti. Nah, tapi ada cara lain juga nih untuk mencari fungsi konsumsi dan tabungan. Caranya gimana? Dengan cara pakai persamaan ini. Ini bukan minus ya guys, ini sama dengan, jadi C kurang C1 per C2 kurang C1 dikali Y kurang Y1 dikurang Y2 per Y1. Ini kalau fungsi konsumsi, kalau tabungan tinggal ganti aja C-nya jadi S, di mana C ini adalah tingkat konsumsi, C1 itu adalah tingkat konsumsi yang pertama, baru C2 itu adalah tingkat konsumsi yang kedua. Aku lanjut ya guys. Mungkin kalian kalau mau print screen, bisa print screen dulu. Nanti materinya juga aku share kok. Nah, ini kurva fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kalau kalian lihat kurvanya itu sebetulnya seperti ini kan. Yang perlu kalian ingat tuh kalau kalian lihat kurva fungsi konsumsi dan tabungan adalah, yang pertama, nilai A itu kan konstan. Maksudnya nilai A itu, autonomous consumption atau di saving itu nilainya konstan. Dia nggak dipengaruhi sama pendapatan. Jadi mau berapapun pendapatannya, A-nya itu tetap. Makanya nilai A ini horizontal gini garisnya, grafiknya horizontal. Karena dia nggak berubah terus. Karena dia nggak berubah walaupun pendapatannya berubah, dia tetap. Nah, sekarang kalian lihat ini nih, kan ini kemiringan ini nih, maksudnya kemiringan tuh ini nih, lihat garis ini kan miring ya, garis fungsi konsumsi ini kan miring. Kemiringan ini, garis fungsi konsumsi ini, itu nilainya sama dengan nilai MPC. Oke, nah sementara kalau kemiringan fungsi tabungan, nilainya sama dengan MPS. Ini nilainya sama. Nah, perpotongan antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, ini perpotongannya ini yang di sini, itu dinamakan break-even income atau Y sama dengan C, di mana pendapatan kita yang habis buat konsumsi, nggak ada sisanya untuk ditabung. Ini di sini. Di titik itu, otomatis kita bisa ini kan, kita bisa simpulkan kalau yang ini, yang di garis ini, yang daerah yang di sini, itu adalah nilai tabungan kita. Yang di sini, di atas garis fungsi konsumsi, di bawah pendapatan. Nah, ini kan gap-nya ini, perbedaannya itu nilai tabungan kita. Oke, aku lanjut ya guys. Nah, udah fungsi konsumsi, tabungan, sekarang lanjut ke investasi. Investasi ini apa? Investasi ini adalah pengeluaran produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang kayak aku bilang tadi, untuk meningkatkan kapasitas produksi, produsen bisa ngapain aja? Bisa dia
ekspansi buat pabrik baru untuk meningkatkan output, atau dia bisa diversifikasi usaha, dia buka usaha baru, antara yang misalnya tekstil jadi real estate gitu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah investasi ini kan untuk melakukan investasi, perusahaan itu butuh duit. Duit itu dari mana? Dia pasti kredit dari bank. Otomatis perusahaan itu harus memikirkan suku bunga. Makanya investasi sama suku bunga itu memiliki korelasi yang negatif. Jadi kalau misalnya suku bunganya naik, investasi pasti turun. Kenapa? Ya kalau suku bunga kreditnya lebih besar, ya pasti kan produsen mikir-mikir dong mau meminjam duit ke bank. Gitu. Sementara kalau suku bunganya rendah, ya produsen bakal lebih mudah lagi untuk minjam duit, karena yaudah bunganya rendah, gue bakal minjam duitnya buat investasi. Begitu. Nah, next, masuk multiplier effect atau efek pengganda pendapatan nasional akibat adanya variabel yang berubah. Nah, kita lihat persamaan ini. Y sama dengan C plus I plus G plus X per M. Ada yang tahu ini tuh pendapatan nasional dari segi apa? Dari sektor apa? No, bukan pendapatan. Ini bukan pendapatan ya, guys. Bukan investasi. Konsumsi. Ya, benar. Ini tuh dari konsumsi atau bukan konsumsi. Bahasanya pengeluaran. Ini tuh pendapatan nasional dihitung dari segi pengeluaran. Ingat ya, C itu konsumsi masyarakat, I itu investasi, G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, multiplier effect ini tuh berlaku untuk variabel konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, kalau X sama M ini nggak terpengaruh. Kenapa? Ya, kalau misalnya ekspornya naik 20, ya udah nanti pendapatan nasional juga naik 20, nggak bakal, kalau misalnya ekspornya naik 20, nggak bakal tiba-tiba jadi pendapatan nasional jadi nambah 100, itu nggak. Jadi ini cuma buat konsumsi, investasi, dan government expenditure. Nah, rumus multiplier effect-nya ini gimana? Kalau untuk investasi dan pengeluaran pemerintah, 1/1 MPC dikali perubahannya. Ini cuma, ingat ya, 1/1 MPC ini tuh cuma angka pengganda. Nanti dikali sama nilai perubahannya. Maksudnya nilai perubahan investasinya berapa, atau nilai pengeluaran pemerintahnya berapa. Atau rumusnya ini, kalau kalian mau sederhanakan, ini 1/MPS dong jatuhnya. Karena 1/MPC itu kan MPS. Oke, kalau kalian mau sederhanain rumusnya. Nah, loh, yang dulu ini pajak. Loh, kok pajak? Kan pajak nggak termasuk sektor pengeluaran, kok bisa mempengaruhi pendapatan nasional. Kalian ingat waktu belajar pendapatan nasional kan, pendapatan masyarakat itu kan dipotong sama pajak. Otomatis kalau pajaknya makin tinggi, pendapatan yang bisa masyarakat belanjakan itu kan makin dikit kan, makin dikit duit yang bakal bisa buat dibelanjakan. Efeknya apa? Efeknya tingkat konsumsi mereka juga menurun. Makanya bisa mengakibatkan pendapatan nasional menurun. Makanya yang diambil itu dari makanya pajak itu bisa menyebabkan efek multiplier. Rumusnya ya ini, min MPC per MPS dikali sama perubahan pajaknya. Oke, sekarang aku bakal bahas soal yang tadi udah dikerjain di warm up quiz. Oke, soal pertama, ada yang tahu jawabannya apa ini? Ada yang benar nggak tadi, guys? Jawabannya A ya, 30 plus 0,6Y. Iya, benar jawabannya A. Sebenarnya kalau kalian malas ngitung tuh, kalian bisa langsung jawab soal ini loh, tanpa ngitung ya. Gimana caranya? Kayak aku bilang tadi, ingat, fungsi konsumsi itu syaratnya apa? A dan B-nya harus positif kan? Ya udah kan tinggal cari aja A sama B-nya mana yang positif. Lihat tuh, yang opsi B kita lihat, nilai A-nya negatif kan? Otomatis, no, ini bukan fungsi konsumsi, ini fungsi tabungan berarti. Yang nomor C, min B. Ingat, di fungsi konsumsi, B itu harus positif. Otomatis ini juga bukan fungsi konsumsi. Yang D ini A sama B-nya negatif. Oke, berarti ini bukan fungsi konsumsi. Yang E, ya ini fungsi tabungan, karena A-nya itu negatif. Otomatis jawabannya langsung A. Oke. Nah, tapi kalau kalian mau
mau mengerjakannya dengan matematis, yaitu pakai cara rumus yang pasti tadi, yang C kurang C1 per C2 kurang C1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Atau matematisnya begini. Jadi kalian pakai rumus ini, and then kalian masukin aja angka-angkanya. Kalian kali silang, kalian kalkulasiin, and then dapat hasilnya C sama dengan 30 plus 0,6Y. Oke. Aku mau nanya, nomor satu ini udah bisa semua, atau ada yang mau ditanyakan dari nomor satu? Udah, Kak. Oke, paham ya guys, aku lanjut. Thank you. Nomor dua. Nomor dua jawabannya apa? Nomor dua itu jawabannya, ya benar 1.600 ya guys. Ada yang tahu gimana cara ngerjainnya? Oke, ini kan lihat, kan baca coba soalnya. Diketahui fungsi konsumsi segitu dan tabungannya 300. Yang ditanya apa? Yang ditanya pendapatan. Berarti yang ditanya nilai Y-nya itu berapa kan? Oke. Karena yang diketahui fungsi konsumsi dan yang diketahui tabungan, otomatis kalian harus mengubah fungsi konsumsinya dulu dalam fungsi tabungan. Caranya ya tinggal pakai cara yang tadi, A-nya dinegatifin, ini tinggal dicari nilai untuk membentuk satunya. Oke, kan dapat persamaan fungsi konsumsinya itu fungsi tabungannya sama dengan S sama dengan min 100 plus 0,25Y. Oke, diketahui tabungannya masukin aja. Berarti jadi 300 sama dengan min 100 tambah 0,25Y. Pindahin 100-nya ke kiri biar Y-nya itu sendiri, maka kita dapat 400 sama dengan 0,25Y. Berarti Y-nya sama dengan 1.600. Oke, nomor 2 udah pada paham semuanya? Atau ada yang mau ditanyain? (0,25 dari mana, Kak? Oke, 0,25 dari mana? Nah, itu bagus dari bantuin Nursa. 1 dikurang 0,75 ya. Ingat, pokoknya ingat aja, MPS tambah MPC itu 1. Jadi kalau nilai MPC-nya 0,75 nih, berarti MPS-nya 0,25, tinggal 1 kurang 0,75. Oke, kalian ingat itu terus ya, itu bakal berguna banget untuk kerjaan soal. Nah, sekarang lanjut soal nomor 3. Apabila fungsi konsumsi C sama dengan 20 plus 0,6. Jika ada peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 100 juta, pendapatan akan meningkat sebesar, oke ini soal multiplier efek ya, karena ini menanyakan berapa efek multipliernya. Ada yang tahu jawabannya apa? C. Oke, kita cek ya apa benar C. Ya, benar ya C jawabannya guys. Oke. Caranya gimana? Kita cari dulu dong angka penggadanya, 1 per MPS-nya berapa. Kan rumusnya kan 1 per MPS kan, angka pengganda. Ya udah, ini kan MPC 0,6. Berarti MPS-nya berapa? 0,4, tinggal 1 kurang 0,6. Berarti 1 per 0,4 dikali 100. Kita 1 per 4 per 10, berarti 10-nya naik ke atas kan, jadi 10 per 4 dikali 100. Maka hasilnya 250 juta. Oke, nomor 3, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke nomor selanjutnya? Oke, lanjut ya, lanjut ke soal selanjutnya. Kemiringan kurva fungsi konsumsi adalah, ayo, ini ada yang tahu jawabannya apa? Slope, kemiringan kurva fungsi konsumsi itu nilainya apa? MPC, benar ya MPC, oke. Ini nggak usah, berarti kalian sudah pada paham semuanya. Oke, udah selesai pembahasannya. Thank you, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kuis akhir.
Iya, udah selesai kok ini doang. Ada yang mau ditanya? Yuk, yuk. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut ke last quiz sebelum kita mengakhiri. Ke slide yang mana? Biar aku balikin. Selain itu ada lagi yang mau nanya soal terakhir. Silakan ya di print screen. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Enggak, Kak. Oke, udah paham semua ya guys. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, aku bakal lanjut ke quiz akhir. Oke, aku stop share dulu ya sebelum. Kalian bisa akses quiznya ya guys. Bentar, aku kirim linknya. Ini linknya ya guys. Aku tunggu 2 menit untuk sampai ke quizes. Yuk, aku tunggu 1 menit lagi yang belum join. Oke, mungkin nggak ada lagi yang mau join. Udah cukup. Aku mulai quiznya. Ini quiznya 7 soal. Aku kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. 10 sampai 12 menit untuk coba ngerjain last quiz. Oke, aku mulai ya guys. Good luck, semangat.
Oke, udah selesai ya kuisnya. Gimana? Ada progres nggak? Atau masih sama aja nih hasilnya sama warm up quiz sebelumnya? Good, bagus. Ada progres. Kayaknya ada progres ya. Nggak, biar nggak sia-sia gitu loh 1,5 jam kalian. Oke. Gimana soalnya tadi susah nggak atau B aja? Udah ngerti gitu Kak sama konsepnya. Tapi pas ada soalnya kayak, aduh gimana nih? Oke, oke, wajar. Yang penting kalian tuh ada ada perkembangan gitu loh, nggak sama kayak hasil yang sebelumnya. Waktunya kurang banyak ya atau gimana? Oke, sekarang aku bahas ya soalnya. Soal pertama, suatu negara pada waktu pendapatan sebesar 300 miliar, APC 0,9. Dan ketika pendapatannya 400 miliar, APC-nya 0,8. Nih, ada yang jawabannya apa nih? Yang A. A. Ya, A. Gimana nih bisa dapat A jawabannya? Soalnya fungsi konsumsi nggak pernah negatif, harus positif. Nice, aku bagus ya. Berarti dia pakai cara cepat, gak usah dihitung. Oke. Good. Kalau cara matematisnya ada yang hitung nggak gimana caranya? Enggak, langsung aja. Oke, good ya kalian berarti langsung aja. Oke, aku bakal nampilin caranya biar kalian tahu juga secara matematisnya gimana. Jadi ini kan yang diketahui APC ya. Nih APC dan pendapatan. Gimana nih caranya? Yang pertama kan terus ingat dulu APC itu apa? APC ini kan average propensity to consume, artinya rata-rata konsumsi. Artinya konsumsi dibagi dengan pendapatan. Ingat, APC sekarang C per Y. Maka kalau kita buat persamaannya, 9/10 itu sama dengan C per 300. Bisa dong, karena kan APC-nya 0,9. Oke, dari situ kita dapat C-nya 270, kali silang aja. 9 kali 300, 10 kali C. Dan kita dapat C-nya 270, terus yang satu lagi juga kita sama caranya. Nah, kita udah dapat pendapat konsumsi, udah dapat pendapatan, sekarang kita pakai rumus yang C kurang C1 per C2 kurang C1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Oke, baru ketika kalian masukin ini kali-kali silang, baru dapat deh jawabannya ini. Nomor 1 paham atau ada yang mau ditanya? Paham, Kak. Paham Kak. Paham, aku lanjut ya ke nomor 2. Next, pola konsumsi Pak Matthew adalah C sama dengan 2.500.000 ditambah 0,6 Y. Jika pendapatan Matthew sebesar 6.500.000, maka besar tabungan Pak Matthew adalah, jawabannya apa? 100.000. 100.000. Iya benar, 100.000 ya guys. Caranya gimana? Caranya tinggal ubah dulu fungsi konsumsinya ke fungsi tabungan. And then kalian masukin deh Y-nya berapa. Seperti ini. Dan kalian dapat deh saving-nya 100.000. Nomor 2 paham guys? Atau ada yang mau nanya? Paham Kak. Oke, good. Aku lanjut ke soal nomor 3 ya. Next. Yang dimaksud dengan marginal propensity to consume adalah, jawabannya apa ini? B, Kak. B. B, benar ya. Oke, perbandingan antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. Good. Next. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 10 ditambah 0,8 Y. Jika ada penurunan investasi sebesar 50 juta, pendapatan masyarakat akan berubah, yaitu jawabannya Menurun 250 juta. turun 250 juta. Apakah benar? Ya, benar ya. Ingat, ini investasinya nurun kan? Otomatis otomatis pendapatan masyarakatnya juga menurun. Berarti kan bisa eliminasi jawaban yang meningkat. Berarti yang meningkat A dan yang D ini pasti salah. Tinggal sisa B sama C. Baru kalian hitung deh. Pakai rumus yang kayak gini, 1/M+ dikali perubahannya, minus 50 juta. Kita dapat hasilnya minus 250 juta. Jawabannya C. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Oke, aku lanjut ya ke soal selanjutnya. Diketahui fungsi konsumsi itu C sama dengan 50 tambah 0,75 Y. Angka 0,75 memiliki arti, jawabannya apa? C. C, benar ya. Karena 0,75 ini apa? MPC. Makanya kemiringan kurva konsumsi itu 0,75.
Next, diketahui fungsi tabungan S sama dengan 0,25Y dikurang 10. Dan tingkat tabungan 25. Maka pendapatan sebesar? Jawabannya apa? Ayo. 140. 140. Ya, benar ya, 140. Ini tinggal kalian masukin aja 25 sama dengan 0,25Y, baru kalian pindah ruaskan. Dapat ini sekarang 140. Good. Nah, next, soal selanjutnya. Irma tidak bekerja dan ia harus mengeluarkan 660.000 untuk mengkonsumsi dalam sebulan. Ketika ia mendapat pekerjaan dengan gaji 200.000, ia dapat menabung sebesar 20.000. Berdasarkan data tersebut, fungsi konsumsi Irma sebesar, jawabannya apa ini? B. B. B, benar ya. B, caranya gimana? Ya kayak kita dapatkan dari data tersebut kita dapat A-nya itu 60.000. Karena ini konsumsi ketika dia nggak punya pendapatan. Baru kita dapat pendapatannya 200.000 nih, gajinya 200.000 dan tabungannya 20.000. Ya udah, kita disuruh buat fungsi konsumsi. Ya udah kita tinggal masukin aja data tersebut, data ini ke fungsi konsumsi ini. Dapat deh C-nya, saudara 60.000 tambah 0,6Y. Sampai sini paham guys? Atau ada yang mau ditanya? Paham nggak? Oke, udah habis ya guys ternyata. Mungkin sekian dulu dari aku. Sebelum aku tutup, ada lagi yang mau nanya. Aku bakal ini ya share link feedback. Mohon diisi dulu sebelum kalian leave. Bentar ya guys. Yuk guys, aku mohon isi ini dulu ya feedbacknya ini sebelum kalian leave. PPT-nya bakal di-share di mana ya, Kak? PPT-nya bakal di-share di grup Marsi aja. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum aku sudahi? Oh, setauku di linknya Marsyajar tuh ada ini kan, ada drive di Instagramnya Marsyajar, setauku ada ini link drive, kalian bisa akses dari situ coba. Nanti PPT bakal di-share di situ. Oke. Mohon di-share guys link feedback-nya. Kak, nama mentornya siapa, Kak? Kok nggak ada Leonard? Wait, entar itu aku mungkin wait ya, sorry.